Suatu hari, nenekku datang mengunjungi kami. Dia tinggal di desa kecil di daerah Papringan Gunung Jati, tempat yang cukup terpencil dan jauh dari keramaian kota. Nenek membawa sebuah kotak besar yang dibungkus dengan kain kuno. Aku sangat penasaran dengan isi kotak itu. "Nila, ini hadiah untukmu," kata nenek dengan senyum hangat. Aku membuka kotaknya dan menemukan sebuah boneka antik. Boneka itu terlihat sangat tua, dengan gaun putih lusuh dan rambut coklat panjang yang mulai kusut. Mata boneka itu tampak hidup, seolah-olah menatap langsung ke dalam jiwaku. "Terima kasih, Nek," seruku, meski ada perasaan aneh yang menjalar di tubuhku. Aku memeluk nenek dan membawa boneka itu ke kamarku. Aku tidak pernah punya banyak boneka, jadi aku sangat senang menerima hadiah ini. Malam pertama dengan boneka itu sangat biasa. Aku menaruhnya di kursi di sudut kamar dan tidur seperti biasa. Tapi malam berikutnya, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ketika aku bangun tengah malam untuk minum air, aku melihat boneka itu. Aku yakin sebelumnya aku menaruhnya di kursi, tapi sekarang boneka itu berada di lantai, menghadap ke tempat tidurku. Aku pikir mungkin aku lupa menaruhnya, atau mungkin boneka itu jatuh sendiri. Aku mengembalikan boneka itu ke kursi dan kembali tidur. Namun, kejadian itu terus berulang selama beberapa malam berikutnya. Setiap kali aku bangun, boneka itu selalu berada di tempat yang berbeda. Beberapa minggu kemudian, hal-hal aneh lainnya mulai terjadi. Lampu di kamarku berkedip-kedip tanpa alasan. Suara langkah kaki terdengar di lorong, padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Orang tuaku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres ketika mereka menemukan pintu rumah terbuka, padahal mereka yakin sudah menguncinya. Aku memberitahu mereka tentang boneka yang selalu berpindah tempat. Ayahku mencoba meyakinkan aku bahwa semua itu hanya imajinasi anak kecil. Tapi aku tahu ada yang tidak beres dengan boneka itu. Akhirnya, ibu setuju untuk menyelidiki asal-usul boneka tersebut. Ibu mulai bertanya kepada nenek tentang boneka itu. Nenek bilang bahwa boneka itu sudah ada di keluarganya selama beberapa generasi. Boneka itu dulunya milik seorang gadis kecil bernama Ambar, yang meninggal dengan cara tragis. Ambar adalah sepupu nenekku yang tinggal di Papringan Gunung Jati. Menurut cerita nenek, Ambar meninggal karena tenggelam di sungai dekat rumahnya saat berusia 7 tahun. Setelah kematiannya, boneka itu mulai menunjukkan tanda-tanda keanehan. Keluarga nenekku memutuskan untuk menyimpannya di loteng dan tidak pernah membicarakannya lagi. Sampai suatu hari, nenek menemukannya kembali dan memutuskan untuk memberikannya padaku, tanpa mengetahui bahwa roh Ambar mungkin masih terikat pada boneka itu. Setelah mengetahui cerita dari nenek, kami mencoba untuk menyingkirkan boneka itu. Ayah membuangnya jauh-jauh dari rumah, tapi keesokan harinya, boneka itu kembali berada di kamarku. Aku merasa semakin ketakutan. Aku sering mimpi buruk tentang seorang gadis kecil yang menatapku dengan mata penuh kesedihan. Dalam mimpiku, gadis itu selalu berkata, "Mainlah denganku, Nila." Suaranya terdengar begitu nyata, seolah-olah dia benar-benar ada di samping tempat tidurku. Aku terbangun dengan keringat dingin dan merasa ada yang mengawasi setiap gerakanku. Pada suatu malam, ketika semua orang sudah tidur, aku mendengar suara tawa kecil dari sudut kamar. Aku membuka mataku dan melihat bayangan seorang gadis kecil berdiri di samping boneka itu. Aku berteriak sekeras-kerasnya hingga orang tuaku terbangun dan berlari ke kamarku. Aku memberitahu mereka apa yang aku lihat, dan kali ini mereka percaya. Mereka juga mulai mendengar suara-suara aneh dan melihat bayangan bergerak di sekitar rumah. Kami memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang dukun di desa Papringan Gunung Jati. Dukun tersebut mengatakan bahwa roh Ambar tidak tenang dan terjebak di dunia ini karena boneka itu. Untuk mengusir roh tersebut,
kami harus melakukan sebuah ritual pembersihan. Kami kembali ke papringan Gunung Jati dengan boneka itu, menuju sungai tempat Ambar meninggal. Di tepi sungai, dukun mulai melakukan ritual dengan membaca mantra dan membakar kemenyan. Kami menaruh boneka itu di atas perahu kecil yang terbuat dari bambu dan melepaskannya ke sungai. Saat perahu itu hanyut, kami melihat bayangan gadis kecil di permukaan air, tersenyum dan melambai ke arah kami sebelum menghilang. Setelah ritual itu, kejadian-kejadian aneh berhenti. Rumah kami kembali tenang, dan aku tidak lagi bermimpi buruk tentang Ambar. Boneka itu tidak pernah kembali dan kami merasa lega. Namun, kenangan tentang kejadian itu masih membekas di pikiranku. Setiap kali aku melihat boneka di toko mainan atau di rumah teman, aku selalu merasa sedikit takut. Aku tidak pernah tahu apa yang mungkin tersembunyi di balik mata boneka itu.